Medsoster, jumpa kembali di channel Encycloprog, Ensiklopedia Progressive Rock bersama saya Anto Agusta. Kali ini masih melanjutkan episode yang kemarin yang tentang seorang musisi yang seniman yang nyentrik itu. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita itu, saya berharap kepada Medsoster jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan kami semakin terus berusaha bagaimana menjalin cerita tentang progresif ini sampai yang sedetail-detailnya, sampai kepada kelompok-kelompok yang memang jauh di sana, di mana, karena dunia ini sangat begitu luasnya dan begitu banyaknya kelompok progresif yang harus kita gali. Selanjutnya, seperti dari episode yang kemarin, akhirnya tahun 1966, setelah proses rekaman album Absolutely Free, The Mother pergi untuk tampil ke New York sekaligus mixing album mereka. Mereka mendapatkan tawaran kontrak dari Garrick Theatre untuk tampil selama pasca 1967. Pertunjukan ini terbukti sukses, sehingga Herb Cohen sebagai manajer memperpanjang masa tampil mereka, yang akhirnya berlangsung selama setengah tahun. Jadi main di New York selama setengah tahun, bukan waktu yang pendek itu, apalagi untuk kelompok musik yang harus berlatih dan lain sebagainya. Jadwal ini membuat para personil The Mother, termasuk Zappa dan istrinya, harus pindah ke New York. Pertunjukan yang mereka sajikan ini menjadi kombinasi antara aksi improvisasi yang mempertontonkan bakat individu tiap personil band dan pertunjukan musik yang terorganisasi dari Zappa. Karena penguasanya memang Zappa ini. Semuanya diarahkan oleh Frank Zappa sebagai konduktor. Aneh toh? Jadi musik progresif rock kayak gitu, tapi ada konduktor. Dengan ciri khas aba-aba tangannya yang terkenal. Jadi orang-orang tahu di era itu bahwa wah, dari konduktor yang begitulah. Setelah menetap di New York, walaupun sempat terhenti sementara karena tur Eropa pertama mereka, Zappa mulai proyek berjudul No Commercial Potential, di mana sesi yang pertama menjadi album ketiga The Mothers. We're Only in It for the Money, yang dirilis pada 1968, yang kemudian dianggap sebagai puncak karya mereka di akhir tahun 60-an. Sayangnya, sebelum mereka memulai rekaman, terjadi pertengkaran. Nah, mulai nih, egosentrisme antar personal, ya gitulah seniman. Gitulah musisi. Yang paling keren itu kan musik, masalah diakui, masalah eksistensi, kayak gitulah kira-kira. Jadi pertengkaran antara Colin dan Zappa, dan akhirnya Colin memilih untuk berhenti sementara dari The Mother. Album ini diproduseri sendiri oleh Zappa. Udah segala macam dikuasai sama dia. Pokoknya luar biasa ini. Dengan Tom Wilson tercatat sebagai produser eksekutif. Sejak album ini, Zappa memproduseri semua albumnya, baik bersama The Mother ataupun album solonya. Dan mulai ngerasa kayaknya mengelola manajemen itu asik, bagaimana mencari uang, akhirnya wah ini harus jadi produser juga, ini nggak sekedar jadi komposer, yang penting sama ser-sernya gitu kan, produser dan komposer kayak gitu. We're Only in It for the Money menampilkan salah satu audio editing dan produksi paling kreatif yang pernah ada dalam musik pop, serta lirik-liriknya yang dengan tajam menyindir politik sayap kiri dan sayap kanan, sekaligus fenomena hippie dan flower power di era itu. Zappa menghabiskan sekitar $4.000. Itu kalau dikonversi dolar sekarang, ya sekitar $36.000. Gila nggak itu? Untuk photoshoot cover album ini,
yang memparodikan, ada aja kan otaknya itu, Zappa itu memang agak gendeng kok. Jadi memparodikan cover album Sgt. Pepper Lonely Heart Club-nya The Beatles. Ya, Medsoster pasti tahu ya, mereka yang bunga, ada bunga-bunganya, ya begitu-begitu itu. Wah, di sana. Iya, bahkan mengajak Jimi Hendrix. Nah, kan ya enggak tuh. Jadi Jimi Hendrix itu diajak oleh Frank Zappa untuk foto shoot itu. Zappa mengatakan, gambar ini merupakan bentuk negatif dari cover album Sgt. Pepper. Jika mereka menggunakan langit biru, nah, mulai otak gilanya keluar. Langit biru sebagai background, kita menggunakan badai. Kan keren tuh. Jadi kalau di situ kan cerah, belakangnya, backgroundnya buat badai, wah kayak gitu-gitu, mendung, kilat. Bisa bayangkan lah Manchester. The Beatles menjadi target Zappa karena ia merasa The Beatles tidak tulus bermain musik dan only in it for the money, hanya melakukannya demi money. Jadi di duet otaknya gitu kan. Zappa kemudian menelpon Paul McCartney, meminta izin untuk parodi itu. McCartney mengatakan kalau itu adalah urusan dari manajemen bisnis. Zappa menjawab bahwa seharusnya manajer bisnis mengikuti apa yang diminta oleh artisnya. Malah provokasi, malah yang enggak kan. Bukan sebaliknya. Jadi apa McCartney ini nggak keren ini. Seharusnya kita itu ngatur, kita ini musisi, seniman. Keluar otak gendengnya itu. Zappa merasa ini semakin membuktikan sindirannya kalau The Beatles adalah grup musik korporat, bukan seniman, ya kan. Jadi wah, orang pabrik ini, pegawai pabrik produksi gitu loh. Bukan wah, seniman itu harus wah gencar, otaknya brilian, wah pokoknya harus apa jenius kayak gitu-gitu. Capitol tentu saja menolak dan perilisan album ini harus ditunda selama 5 bulan ya, karena pikiran dia yang sinting itu. Verve akhirnya memutuskan untuk menukar interior artwork sebagai cover album, dan cover yang ini dijadikan interior artwork jadi dimasukkan di dalam album, dibalak-balik gitulah untuk menghindari tindakan hukum dari Capitol. Tapi Zappa marah atas keputusan itu. Nah, itu dia kok gak seperti The Beatles saya, gak seperti Paul McCartney saya ini Zappa kok, yang gitu-gitulah. Nah, walaupun akhirnya beberapa tahun kemudian We're Only In It For The Money dicetak kembali dengan cover album sesuai keinginan Zappa lah, akhirnya begitu. Jadi prinsip itu memang betul gitu loh, nggak salah. Jadi kalau orang punya prinsip, apalagi seniman, itu memang begitu, harus berjuang gitulah. Idealisme itu harus dipertahankan. Prinsip adalah prinsip, tidak bisa ditawar-tawar gitu loh, tidak bisa dibayar dengan uang, diganti dengan uang. Itu seniman kayak gitu-gitulah. Album ini dirilis pada 4 Maret 1968, menjadi paling sukses dibanding kedua album sebelumnya. Berhasil menduduki nomor 30 di Billboard. Sebelum proses rekaman album ketiga, teknisi Richard Kunz dan personil The Mother ngobrol tentang masa sekolah mereka dan bagaimana lagu-lagu doo-wop, ini balik lagi, doo-wop menghiasi masa-masa itu. Jadi apa ya, mulut gitu kan, jadi semacam musik konkret gitulah. Kalau mungkin di negeri kita orang yang main-main itu yang aneh-aneh begitu, almarhum Mas Slamet Abdul Syukur. Orang itu memang ya gitu, mungkin karena zamannya seirama dengan itu gitu lah. Ray Collins dan beberapa personil lain mulai bernyanyi dan memainkannya. Zappa lalu mengusulkan untuk membuat album berisi musik doo-wop. Nah, ya, sudah mulai mulut tok. Jadi bagaimana mulut ini dieksploitasi gitu kan. Usulan itu terrealisasi ketika Zappa merekam sesi kedua dari proyek No Komersial Potensialnya, lalu dijadikan album keempat The Mother, Cruising with Ruben and the Jet pada tahun 1968. Zappa mendeskripsikan album ini sebagai penghormatan untuk musik vokal doo-wop tahun 50-an yang sempat membuatnya tergila-gila. Nah, itu kan, yang aneh-aneh kan. Jadi kalau orang lain menganggap itu musik apa sih kayak gitu, tapi bagi Zappa, itu keren ini, harus kayak gitulah. Bisa bayangkan ya, dengan kumisnya yang begitu, modelnya yang lancip seperti pensil itu, gitulah Frank Zappa kira-kira. Bagi Medsoster pasti tahu itu, Frank Zappa itu modelnya. Tapi ya, orang itu memang
luar biasa, keren banget gitu. Zappa juga menggarisbawahi bahwa album ini dikonsep dengan cara yang mirip dengan komposisi Stravinsky. Nah, itu jadi musik klasik, musik orkestra maksud saya. Pada masa neoklasiknya, ia mengatakan jika ia bisa mengambil bentuk dari era klasik lalu memelintirnya, kenapa tidak melakukan hal yang sama pada musik doo-wop tahun 50-an? Ray Collins bergabung kembali, melihat ada yang ini agak aneh ini, kembali kayaknya, untuk rekaman album ini karena suara falsetonya tinggi, cocok untuk kebutuhan rekaman. Untuk perilisan album, The Mother menggunakan nama alias Ruben and the Jets yang dideskripsikan sebagai band Chicano atau bahasa lainnya keturunan Meksiko dari tahun 50-an. Album ini sangat populer di radio-radio. Mereka percaya bahwa itu adalah album doo-wop dari band yang tidak dikenal. 2 buah single juga dirilis atas nama Ruben and the Jets dan dapat sambutan baik. Beberapa waktu kemudian, 2 single itu dirilis ulang atas nama The Mother. Muter aja gitu ya. Tetapi tidak mendapat sambutan seantusias Ruben and the Jet. Kapok, syukur tuh. 2 bagian yang tersisa dari project No Commercial Potential menjadi 2 album. Satu adalah album solo debut Frank Zappa, Lumpy Gravy, sedangkan satunya menjadi album kelima The Mother dengan title Uncle Meat yang dirilis 1969. Zappa dalam bukunya Zappa A Biography mengatakan itu semua, maksudnya project No Commercial Potential, sebenarnya satu album. Semua material yang terpisah di 4 album itu sebenarnya berkesinambungan. Dan jika aku menyatukannya, memotong-motongnya, dan menyusunnya kembali dengan urutan yang berbeda, itu akan tetap menjadi satu kesatuan musik yang bisa kau dengarkan. Dan aku bisa memotong-motongnya lagi, lalu menyusunnya lagi dengan urutan yang berbeda lagi. Itu pun masih akan terdengar masuk akal. Aku bisa melakukannya bahkan lebih dari 20 kali. Jadi musik itu dirajang sama dia. Kayak bikin apa ya, masakan kalau mungkin di Jawa itu nasi apa ya, terancam dari sayur kacang itu, kacang yang bukan kacang tanah tapi kacang yang panjang-panjang itu dirajang begitu, tapi nanti dikumpulkan lagi bentuknya kacang lagi, dirajang lagi jadi kacang, terus dirajang miring gini kayak gitu gitulah. Jadi itu otaknya, itu memang otaknya aneh orang itu. Materi keempat album ini benar-benar bersambung, ya kan? Aneh toh? Disitulah kerennya Frank Zappa yang lancip seperti pensil itu, yang berkumis tebal seperti apa ya, pemain sirkus gitulah. Zappa dan The Mother kembali ke Los Angeles di musim panas 1968. Meskipun bisa dibilang punya banyak fans di Eropa, secara finance The Mother tidak sesuai dengan harapan. Mereka akhirnya memulai rekaman album Uncle Meat. Rekaman awal mereka lebih cenderung vokal oriented. Nah, mana ada band progresif terus tiba-tiba cuman pakai mulutnya gitu loh. Yang lain kan, wow, sibuknya seperti apa. Wah, Anda bisa bayangkan itu ada yang namanya Genesis yang begitu, Pink Floyd yang begitu. Ini mulutnya yang dipakai gitu loh. Jadi, tapi bukan seperti orang-orang jualan di pasar begitu, bukan kayak gitu, bukan kayak sales gitu. Tetapi Zappa kemudian menggunakan lebih banyak instrumen jazz, nah, apalagi ini, dan klasik untuk konser band yang membingungkan penonton. Dia semakin orang bingung, semakin senang, kayak gitu-gitulah. Jadi kalau Matt Soster pernah melihat karyanya orang kita yang namanya Slamet Abdul Syukur, kira-kira seperti itulah otaknya Frank Zappa itu. Karena Mas Slamet dulu kan begitu, kumisan almarhum itu. Zappa merasa penonton gagal mengapresiasi musik kamar elektriknya, jadi dia bikin chamber, jadi musik kamar gitu kan. Yang musik kamar itu biasanya duo gitar apa, yang enggak banyak orang gitu, tapi di ruang yang sempit gitu, jadi menghimpit gitu lah. Pokoknya unik lah otaknya orang ini. Rekaman album ini berakhir pada September 1968. November 1968, saat mereka berencana untuk merilis album Uncle Meat, Ray Collins kembali mengundurkan diri, sumpek mungkin Ray Collins. Jadi keluar masuk gitu loh. Kayak orang apa ya,
eh, di dalam ruangan yang tanpa AC gitu loh. Jadi apa ya itu istilahnya ya, penuh berkeringat gitu, berpeluh gitu lah, keluar lagi, gak enak masuk lagi, tapi antara ya dan tidak gitu kan. Ia merasa musik komedi satir Zappa tidak cocok dengan keinginannya untuk membuat musik yang indah. Nah ini, karena Zappa itu tidak indah. Jadi seperti episode kemarin cerita tentang musik konkret kan begitu. Musik konkret itu kan yang enggak gitu. Jadi apa sih secara teori, secara konsep, secara filosofi musik itu lainnya dari apa? Bunyi yang dia kayak gitu-gitulah. Ya itulah, bukan memang Zappa ini kalau menurut saya asik, nyentrik gitu loh. Zappa pun merekrut Lowell George untuk menggantikan Collins. Uncle Meat akhirnya dirilis pada awal 1969 menjadi double album yang ditujukan sebagai soundtrack untuk film dengan judul yang sama. Tetapi filmnya sendiri baru selesai dan dirilis 20 tahun kemudian, tepatnya 1987. Jadi film ini belum ada di kepalanya, tapi dia sudah bikin. Jadi bikin musiknya, ilustrasinya nanti begini. Film ini akhirnya, biasanya kan ilustrasi itu mengikuti film. Frank Zappa enggak. Jadi film mengikuti ilustrasi gitu. Kira-kira asik nggak itu? Asik gendengnya maksudnya. Gitulah, gilanya itu yang asik gitu. Di tahun 1969, jumlah personil band ini menjadi 9 orang. Dan Zappa menjadi satu-satunya penyokong dana dari royalti yang dia dapatkan. 1969 menjadi tahun di mana Zappa meninggalkan MGM Record karena merasa muak dengan campur tangan label. Asik orang ini sebetulnya. Saya suka. Tapi mungkin tidak semua medsoster suka. Bisa jadi malah medsoster marah sama saya. Itu Encikoprek itu kok pro sama Zappa yang gendeng itu kayak gitu kan. Soalnya aneh ini, asik ini, seniman banget gitu loh kalau menurut saya. Jadi terus ia akhirnya bergabung dengan Reprise Record di bawah naungan Warner Bros dan membuat labelnya sendiri dengan nama Bizarre. Akhir 1969, Zappa membubarkan The Mother. Kesulitan finansial menjadi alasan utama menurut Zappa. Tetapi dia juga mengatakan personil bandnya kurang berusaha. Ya gimana orang yang satu temannya minta musik yang indah-indah, Frank Zappa musik yang mulut saja, itu yang enggak gitu kan, yang tidak semua orang bisa terima. Dia sukanya begitu. Makanya ya umek, ruwet di dalam kelompoknya itu. Kebanyakan personil The Mother jengkel dengan keputusan Zappa. Beberapa merasa itu menjadi tanda keinginan Zappa agar semuanya sempurna tanpa mempedulikan perasaan personil lain. Nah itu egosentrismenya lebih luar biasa gitu. Jadi pokoknya gini, nggak gini ya nggak usah keluar kamu gitu kan. Gini saya kok gitu loh. Jadi musik saya adalah saya ya, Frank Zappa itu sendiri gitu kan. Zappa agar semuanya sempurna tanpa mempedulikan personil lain dengan perasaan yang itu kayak nggak ngurus perasaannya orang. Beberapa yang lain marah dengan gaya autokrasi Zappa. Sebagai contohnya, Zappa tidak pernah tinggal di hotel yang sama dengan personil lain. Nah itu, kalau bahasa Jawanya kemaki gitu loh. Apa ya? Kalau bahasa Surabaya itu ngateli gitu. Jadi nggak mau ngumpul sama teman-temannya. Wah, merasa aku ini seolah-olah kok begitu-gitulah. Merasa seolah-olah gitu kan. Beberapa lagu yang sempat direkam selama periode ini dikumpulkan dan dirilis menjadi 2 album. Bird, Winnie Sandwich, dan Whistle Repeat My Flesh. Keduanya dirilis tahun 1970. Nah, gitulah. Tapi tidak sampai di situ. Masih ada cerita lagi tentang Zappa. Gimana Zappa itu ada nanti. Tapi untuk episode yang ini kita akhiri sampai di sini dulu. Biar tidak kepanjangan. Nanti kita lanjut di episode berikutnya. Oke? Jangan lupa subscribe tapi ya. Jangan lupa untuk bangun cerita yang lebih gila-gila lagi dari musisi-musisi yang lain. Oke, sampai di sini dulu dan ciao.